Salam Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya di dalam renungan harian GSJ Aswat. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membawakan satu renungan dengan tema ketenangan hidup. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, manusia pada umumnya akan mengejar yang namanya ketenangan hidup atau yang biasa kita sebut kenyamanan hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selama ketenangan hidup itu, kenyamanan hidup itu belum bisa dia raih, belum bisa dia nikmati, maka dia akan terus mencari yang namanya ketenangan hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itulah manusia. Tetapi hari-hari ini memaksa kita untuk mencari ketenangan itu agak langka, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang seperti itu? Hari-hari ini kondisi pandemi, banyak orang yang mengalami satu depresi yang luar biasa. Sehingga untuk bahagia, untuk ketenangan hidupnya itu sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Dan pandemi yang semakin hari semakin merajalela ini, sehingga pemerintah terpaksa melakukan PPKM atau perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Semua sektor mengalami goncangan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, mengalami dampak yang luar biasa dengan adanya PPKM ini. Kenapa ini terjadi, Saudara? Ya inilah dunia yang semakin hari semakin bertambah jahat, bukan tambah semakin baik, bukan. Sehingga orang mencari ketenangan itu sangat-sangatlah susah sekarang ini. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu orang berusaha sekarang dibatasin. Orang berusaha ditutup tokonya. Orang berusaha tidak boleh berkerumun. Contoh seperti restoran. Tidak boleh dimakan di tempat, harus dibungkus. Dan ini sangat-sangatlah mengurangi omset mereka. Dan sangat berdampak di dalam usaha mereka. Seperti di Tanah Abang, di Jatinegara, mengalami penutupan. Banyak orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan beberapa orang kuli-kuli panggul yang ada di Tanah Abang maupun di Jatinegara. Mereka mengalami tidak ada masukan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pendapatan. Karena apa? Banyak toko yang tutup. Jadi mereka nganggur, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan Grab? Driver Grab. Seperti yang saya alami. Sangat-sangat berdampak sekali, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya naik Grab karena adanya PPKM ini, suaminya kena WFA, akhirnya suaminya yang jemput. Dia bilang, daripada harus ngeluarin kos lagi, mending saya yang jemput. Nah, di situ pendapatan daripada driver Grab ini pun juga berkurang. Sehingga banyak orang yang mengalami sesuatu kekurangan yang namanya ketenangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya inilah yang terjadi sekarang ini. Yang banyak duit juga tidak bisa tenang hidupnya. Karena tidak bisa pergi ke sana, pergi ke sini. Harus tinggal di rumah.
jenuh mungkin. Jadi walaupun uang banyak juga nggak bisa menikmati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang terjadi sekarang ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya harus beda dengan orang-orang dunia. Kenapa saya bilang beda? Karena kita ada Roh Kudus. Sehingga apa? Ketenangan hidup itu kita bisa ciptakan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita ciptakan sendiri ketenangan hidup itu. Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengajari kita untuk bagaimana kita bisa bahagia. Ada satu ayat Bapak Ibu Saudara. Ayat ini sangat-sangatlah memberkati saya, karena ayat ini adalah ayat favorit saya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, situasi kondisi sekarang ini bagi anak-anak Tuhan tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan janjinya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini saudara. Karena ketenangan hidup itu identik dengan yang namanya uang. Identik dengan kekayaan. Jadi selama kebahagiaan itu belum mereka raih, maka dia akan terus gila-gilaan untuk mencari uang, mencari duit. Dengan catatan, apabila saya sudah menerima uang yang saya harapkan, maka saya bisa bahagia. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya banyak belajar bagaimana tentang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ini, saudara. Sekarang ini pekerjaan saya sebagai driver Grab sangat-sangatlah secara manusia penghasilan 50.000 itu tidak ada apa-apanya, saudara. Tetapi ingat, saudara, kalau kita belajar bagaimana mencukupkan yang ada, yang kita dapat pada hari itu, maka 50.000 itu cukup untuk kebutuhan saya sehari itu. Dan saya bahagia, Bapak Ibu Saudara. Saya bahagia. Tidak ada alasan untuk saya tidak bahagia. Karena ini, ayat ini mengajari saya untuk bagaimana mencukupkan apa yang ada pada diri saya. Penghasilan saya. Saya bersyukur. Bahkan sekarang ini yang saya nikmatin sekarang ini jauh lebih baik dari yang dulu, Bapak Ibu Saudara. Jauh lebih baik. Kenapa, saudara? Karena kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Karena ada Roh Kudus. Tuhan yang menuntun untuk bagaimana menciptakan suatu kebahagiaan itu dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam segala hal. Ada satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara.
Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini saudara, apapun situasi kondisi, secara manusia tidak mungkin kita untuk bisa bahagia. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, ingat, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengajarkan kita, akan memberikan senantiasa sesuatu untuk bagaimana kita dimampukan untuk bisa berbahagia. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan terus mengajarkan bagaimana kita harus bahagia. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, yang pelayanan full time, gerejanya dijual, bagaimana saudara? Kira-kira bisa bahagia enggak? Bagaimana yang kena WFA, gajinya dipotong, bisa bahagia enggak? Bagaimana sekarang yang saudara-saudara kita yang terdampar sakit COVID, bisa bahagia enggak? Bagaimana yang hari-hari ini mengalami satu tekanan karena usahanya harus tutup, bisa bahagia enggak? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Karena Tuhan sudah mengajari kita datang kepadanya yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, memberikan ketenangan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bahagia, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ada Roh Kudus yang menuntun kita. Dan di dalam Filipi 4:13 di sana dikatakan, Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selama kita berada di dalam Tuhan, maka kita dimampukan untuk menanggung segala masalah. Masalah apapun, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, untuk tidak bahagia dalam hidupnya. Kalau hidupnya tidak bahagia, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Berarti orang itu tidak pernah belajar kepada Roh Kudus, tidak pernah belajar kepada Tuhan. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita pasti akan belajar akan kebenaran Tuhan. Kita akan belajar kepada Roh Kudus. Bagaimana ketenangan itu harus kita ciptakan. Bagaimana ketenangan itu harus kita hidupkan di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari renungan yang singkat ini biarlah menjadi berkat buat kita, menjadi kekuatan buat kita. Bahwa tidak ada alasan untuk tidak kita hidup kita tidak tenang di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kebahagiaan itu sekali lagi kita sendiri yang menciptakan. Karena ada Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk menciptakan kebahagiaan itu. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, inilah renungan yang singkat. Biarlah renungan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu. Yang mana pada kesempatan pagi ini kami sudah belajar
pada firman-Mu hari ini. Bagaimana Tuhan mengajar kami, mendidik kami untuk senantiasa hidup bahagia. Dan kita dimampukan untuk menciptakan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari berserah terus kepada Tuhan. Berada di dalam Tuhan. Maka kita senantiasa hidup bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.